Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan kue kering yang enak banget. Rasanya pokoknya dijamin semuanya suka. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita siapkan kejunya. Di sini aku pakai keju cheddar. Ekonomis banget, pakai yang mereknya Winchis. Kalau misalnya teman-teman mau samaan, klik link di description box ya. Kejunya ini ekonomis, kalau mau yang lebih premium, teman-teman boleh ganti dengan keju edam ataupun keju yang lainnya. Nah, ini aku pakai 165 gram, kemudian kita parut dan kita susun rata di loyang seperti ini karena kita akan diamkan. Kita angin-anginkan di suhu ruang atau boleh disimpan di kulkas selama 2 jam sampai nanti tekstur kejunya ini kering dan renyah. Langkah kedua, kita akan siapkan tepung tapioka. Sebenarnya kalau mau lebih premium, teman-teman boleh pakai tepung sagu, tapi karena nggak ada, maka di sini aku pakai tepung tapioka merek Pak Tani. Ini beratnya 500 gram dan aku tambahkan 80 gram ya. Jadi total tepung tapioka atau tepung sagu yang aku pakai di sini adalah sebanyak 580 gram. Kemudian kita letakkan di dalam wajan dan tambahkan dengan 2 lembar daun pandan. Ini kita potong-potong. Kita akan sangrai tepung tapioka dan pandannya ini sampai nanti teksturnya menjadi lebih ringan, kurang lebih sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Ketika api sudah dinyalakan, kita aduk-aduk terus supaya nanti tingkat kematangannya ini bisa merata ya. Kita sangrai di api sedang cenderung kecil. Awalnya tepung ini terasa berat, tapi nanti lama-kelamaan dia akan terasa ringan. Tandanya kalau ini sudah selesai disangrai itu, daun pandannya sudah mengering ya teman-teman. Contohnya seperti yang ada di video. Jadi daun pandannya itu ketika diremuk dia sudah benar-benar hancur. Nah, itu tandanya tepungnya sudah siap untuk kita gunakan. Selanjutnya, kalau sudah selesai disangrai, dinginkan tepung ini sampai benar-benar di suhu ruang. Dan ini adalah hasil dari keju yang sudah diangin-anginkan selama kurang lebih 2-3 jam. Teksturnya sudah mulai kering ya teman-teman. Dan selanjutnya siapkan wadah bersih dan masukkan 250 gram margarin. Aku di sini pakai margarin Blue Band Cake and Cookies. Teman-teman boleh ganti dengan merek yang lain atau kalau misalnya rasanya mau lebih premium boleh dimix dengan butter ya. Lalu tambahkan 190 gram gula halus. Aku pakai gula pasir yang dihaluskan di blender gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah dengan cara disaring supaya tidak ada yang bergumpal atau bergerindil. Kemudian kita akan melakukan proses selanjutnya. Di sini aku aduk menggunakan whisker sampai nanti dia menjadi lembut. Tidak perlu waktu lama-lama teman-teman, hanya memerlukan waktu sekitar 1 sampai maksimal 2 menit. Ini adalah salah satu tips supaya nanti sagu kejunya tidak luber kemana-mana, yaitu saat proses pengkocokan margarin dan gulanya itu tidak perlu lama-lama ya teman-teman. Jadi hanya sekitar 1 menit atau 2 menit maksimal. Jangan sampai margarinnya mengembang supaya dia tetap kokoh. Nah, seperti ini hasilnya, jadi sudah creamy teksturnya. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur dan ada santan instan kental yang ditambahkan dengan 2 sendok makan air, jadi totalnya 75 ml ya. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ingat ya teman-teman, nggak boleh lama-lama. Nah, kalau sudah tercampur rata, hentikan dulu proses pengadukannya, singkirkan whiskernya, lalu masukkan tepung tapioka yang sudah dalam keadaan dingin. Lalu masukkan juga keju yang tadi sudah kita parut dan diangin-anginkan. Ini tepung sagunya aku masukkan 2 tahap ya teman-teman, supaya proses pengadukannya lebih mudah dan tidak begitu berat. Lalu aduk-aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Nah, proses ini sebenarnya teman-teman boleh pakai tangan, cuman untuk menghindari terjadinya kegagalan nanti saat mencetak kuehnya. Jadi di sini kalau bisa jangan langsung pakai tangan ya. Kalaupun mau pakai tangan boleh dilapisi dengan sarung tangan plastik tangannya. Karena nanti tangan kita itu bisa menghantarkan panas ke adonannya, jadi akan membuat si adonan kuehnya itu luber atau tidak kokoh ketika dipanggang. Makanya di sini aku akan full mengaduk menggunakan spatula. Seperti ini, seperti yang ada di video. Memang agak berat teman-teman, tapi nanti hasilnya insya Allah bisa kokoh dan bagus, tidak luber ya.
Nah, seperti ini adonan akhirnya sudah jadi dan aku pindahkan ke plastik supaya tidak mudah kering ya teman-teman. Juga nanti kalau misalnya mau dicetak pakai spuit dia lebih mudah. Untuk spuitnya di sini aku pakai spuit pasaran. Ini murah banget harganya, nggak nyampai berapa ya, pokoknya ribuan gitu deh. Ini pokoknya murah banget dan dia usahakan pakai bentuk yang seperti ini. Kalau mau pakai yang bermerek insya Allah itu hasilnya jauh lebih baik, tapi kayak yang seperti ini juga sudah lumayan cantik kok ya. Nah, proses pencetakannya ada dua cara. Yang pertama, plastik segitiga yang sudah dimasukkan spuitnya seperti ini, lalu letakkan adonan yang berada di plastik segitiga, jadi double ya plastik segitiganya. Dan ini tinggal disemprotkan saja dengan ujung tangan sebelah kiri memegang bagian atasnya dan tangan satunya lagi memencet bagian atas spuitnya, jadi lebih mudah ya. Terus cara yang kedua, di sini aku pakai cara yang jadul banget, tinggal masukin adonan aja langsung ke spuitnya, terus dicetak deh menggunakan jempol. Nah, cara ini tuh sebenarnya agak lumayan lebih capek, cuman nggak tahu kenapa dari dulu aku lebih nyaman pakai cara yang seperti ini. Nanti balik lagi ke cara teman-teman semua, boleh pakai yang didorong langsung pakai spluit seperti ini atau boleh juga pakai cetakan yang dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, untuk loyangnya sendiri di sini aku sudah lapisi dengan baking paper ya teman-teman, tujuannya supaya nanti proses setelah selesai dipanggang itu sagu kejunya tidak lengket. Karena sesuai pengalaman sebelumnya itu kalau kita nggak pakai baking paper, sagu kejunya suka nempel-nempel di loyang, jadinya gompel-gompel gitu bagian bawahnya. Sedangkan kalau pakai baking paper itu aman banget, bagian bawahnya nggak ada yang nempel sama sekali. Untuk link pembeliannya bisa cek di description box ya. Insya Allah aku letakkan semua di situ lengkap. Nah, selanjutnya untuk topping dan untuk mempercantik tampilannya, di sini aku tambahkan secukupnya keju parut, secukupnya saja supaya tampilannya makin lebih cantik seperti ini loh teman-teman. Masya Allah, ini sebelum dipanggang hasilnya cantik banget, rapi ya teman-teman. Dan di tahap ini teman-teman sudah pastikan memanaskan oven minimal sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini sudah jadi dua loyang. Selanjutnya aku sudah panaskan oven selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita letakkan dua loyang ini di bagian bawah dan juga di bagian atas seperti ini. Kemudian kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil. Aku pakai api kecil sih lebih tepatnya, kurang lebih sekitar 40 menit atau benar-benar disesuaikan dengan karakteristik oven teman-teman semua ya, karena biasanya berbeda. Pakai api kecil 40 menit, lubang atas aku tutup ya. Dan di 20 menit pertama kita tukar posisi loyangnya, yang atas kita pindah ke bawah, begitu juga yang depan kita pindah ke belakang. Tujuannya supaya nanti tingkat kematangannya bisa merata. Lagi-lagi jangan berpatokan dengan waktu yang aku gunakan di ovenku ya teman-teman, karena pengalaman-pengalaman dari teman-teman semua itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristik oven teman-teman semua ya. Dan setelah 40 menit dipanggang, ini tuh wangi banget, Masya Allah. Ini sudah matang ya teman-teman, warnanya juga cantik banget. Tinggal kita angkat, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai dipanggang. Nah, ini dia hasilnya, udah matang dua loyang. Kalau dilihat dari kedekatan, Masya Allah, ini tuh nggak lengket sama sekali. Bawahnya juga cantik banget. Kejunya juga kelihatan banget menggodanya ya teman-teman, jadi kelihatan gitu tekstur keringnya. Seperti yang aku bilang tadi, ini nggak lengket sama sekali karena kita lapisi loyangnya dengan baking paper. Beda kalau misalnya teman-teman hanya mengoles dengan menggunakan margarin, itu ada kemungkinan lengket ya teman-teman. Kalau ini enggak sama sekali. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya sagu keju yang lumer banget, kokoh, insya Allah anti gagal ya teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin prosesnya dari awal sampai akhir dengan benar. Satu resep ini aku mendapatkan hasil sekitar 3,5 toples lebih. Yang setengahnya nggak aku tunjukin karena udah dicomot sana sini. Ini tuh rasanya enak banget, cantik banget tampilannya. Lihat deh bagian bawahnya nggak hangus sama sekali, nggak gosong sama sekali, tapi dia bener-bener garing.
dan lumer seperti ini. Pokoknya ini tuh enak banget teman-teman. Pecinta keju wajib banget cobain bikin ini sendiri ya. Teksturnya lumer banget, renyah banget, kejunya berasa keras-kerasnya itu loh teman-teman. Manisnya juga pas, gurih dari santan, gurih dari kejunya, pokoknya berpadu dengan sempurna. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.